Di sini aku membahas tentang hal yang pernah terjadi pada mereka. Halo, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di sini aku mau ceritain tentang cewek yang pengen cantik tapi nggak pakai skincare, yaitu pakai susuk. Di sini tuh sebut aja nama dia itu Riva. Jadi si Riva ini waktu umur 17 tahun pada tahun 2004, dia tuh ngerasa kayak insecure gitu loh, kayak iya kok aku nggak cakep ya, kayak aduh gitu. Terus tiba-tiba dia tuh kayak kepikiran buat bikin susuk. Dia ngajak temennya buat pergi ke daerah mana gitu, terus pergi ke dukun lah, pergi ketemu dukun dan dia ngasih tahu dia pengen buat susuk. Si mbahnya bilang gini, kamu yakin dok mau buat susuk gitu? Terus habis itu, yakin mbah katanya. Terus kamu jangan lakukan pantangannya ya gitu. Iya mbah gitu. Terus mbahnya ngasih tahu pantangannya, pertama jangan makan sate, kedua jangan makan pisang tanduk atau pisang raja, dan yang ketiga itu jangan makan daun kelor. Oke. Terus dia ngerasa kayak oke, dia sanggup gitu. Jadi si Siska atau si Riva, jadi ada dua versi nih. Ada yang bilang kalau Siska itu nggak pakai susuk, ada juga yang bilang si Siska pakai satu susuk. Sedangkan si Riva ini pakai susuk di seluruh tubuh dia, tuh bener-bener banyak gitu loh, kayak di mata, di hidung, di mulut, di tangan, di pinggul, kemaluan gitu. Dia pakai gitu, bener-bener yang hampir seluruh tubuh dia pakai. Terus siap itu dia bener di SMA-nya hits lah, anak hits banget gitu, banyak cowok-cowok yang suka. Terus itu kayak dia tuh bener-bener yang sempurna ya, dari tubuh, dari muka, kayak perfect banget gitu, kayak buat jadi selebgram cocok banget. Terus karena dia juga hits gitu, banyak juga orang-orang yang undang dia buat acara-acara yang dia ngerasa seneng, dia ngerasa kayak wah keren juga nih susuk gitu. Terus siap itu sampai akhirnya dia nikah sama seorang insinyur. Di situ dia, insinyurnya itu kayak ya ngerasa seneng dong punya istri cantik. Terus siap itu punya istri yang badannya bagus. Tapi jadi si Riva ini punya kebiasaan buruk, yaitu dia itu suka pergi ke klub-klub malam, suka yang benar-benar ngerasa dia itu anak gadis, kayak nggak ada tanggung jawabnya sama suami, sama anak. Dia itu kayak yang benar-benar have fun sama diri dia sendiri gitu. Terus dia juga punya banyak selingkuhan, sampai pada suatu hari nih, pas dia lagi hamil, di situ kan suaminya tuh ngajak dia buat nongkrong-nongkrong di luar, di di rooftop rumahnya. Terus pas lagi nongkrong-nongkrong di luar itu, mereka ngeliat ke arah pohon yang ada di rumahnya, maksudnya di pekarangan rumahnya itu. Di situ suaminya dan dia ngeliat ada kuntilanak bungkuk. Di situ kayak suaminya langsung ketakutan gitu. Si Ripka itu sebenarnya tahu gitu loh, semenjak dia pakai susuk itu banyak banget jin yang ngikutin dia. Mulai dari pertama dia buat bikin susuk aja, badan dia tuh udah yang ngerasa kayak berat gitu loh, kayak bawa sesuatu, sampai akhirnya dia sekarang biasa-biasa aja. Tapi dia tahu kalau banyak jin yang ngikutin dia karena susuknya itu isinya jin semua. Terus siap itu suaminya ketakutan, mereka masuk ke rumah. Dan di anak pertama itu aja, si Rifkanya ini lahirannya itu dibantuin sama jin. Setelah lahir, dia ngelihat ke arah pintu, di situ banyak banget jin yang lagi nungguin dia. Dan salah satunya itu si kuntilanak bongkok itu. Jadi kayak si kuntilanak bongkok ini, itu dia tuh yang nguasain gitu loh, yang nguasain dari semua si
kayak ketuanya dari si susuk itu. Jadi setiap susuk ada jinnya dan ketuanya itu si kuntilanak bongkoknya. Terus karena setelah dia ngelahirin gak ada perubahan, dia tetap pergi ke klub, tetap yang have fun aja, nggak tahu tanggung jawabnya. Dan sampai akhirnya si suaminya ini tahu kalau dia selingkuh. Karena tahu dia selingkuh, ya cowok ya biasanya itu nggak akan bisa maafin cewek yang selingkuh. Beda lagi sama cewek yang tahu kalau cowoknya selingkuh gitu. Terus dia kayak, oke, kita cerai tanpa alasan apapun, kita cerai. Ya udah, si Riva yang ngerasa kayak ya udah gitu, dia ngerasa ya aku cantik, aku bisa ngedapetin orang yang lebih di atas mantan suami dia. Ya udah, setelah cerai itu akhirnya si Riva nikah lagi sama seorang dokter. Dan seorang dokter ini punya saudara namanya Yayat. Dan si Yayat ini ngelihat kalau dia tuh jadi punya indera keenam atau kita sebut aja indigo. Jadi dia tuh ngelihat si Riva yang bener-bener banyak banget jin yang ngikutin. Dia kayak, ih serem banget gitu. Terus akhirnya ya si mereka punya anak lagi. Setelah mereka punya anak lagi, di situ ya setiap malamnya si Riva bakal ngerasa kayak pegel banget. Sebenarnya biasa aja ya kalau ibu-ibu hamil ngerasa pegel, tapi dia itu pegelnya tuh bener-bener yang parah banget. Sampai akhirnya ada satu asisten yang khusus buat mijit kaki dia. Terus nih, dan kebetulannya lagi nih, orang yang mijit kaki dia ini indigo. Dan di situ dia tuh ngeliat nih si kuntilanak itu di atas lemari sambil goyang-goyang ngeliatin si Riva gitu loh. Kayak mereka juga tuh nunggu anak itu buat lahir. Sampai akhirnya anak itu lahir. Di situ tuh jinnya pada ngebisikin, udah bunuh aja anak kamu. Kenapa gitu? Karena anak kamu ini bakal bawa sial, bawa ini gitu. Terus chef itu kayak dia ngerasa ya nggak mungkin lah dia ngebunuh anaknya. Terus karena dia ini si Rupa ini udah orang yang terkenal banget gitu, teman-teman dia itu rata-rata pejabat-pejabat, istri-istri pejabat ini kayak pada ngiri gitu sama si Riva. Kayak, Riva kok kamu cantik banget sih, kayak nggak berubah-berubah gitu, tetap enak aja dilihat. Terus si Riva ngasih tahu, iya sebenarnya aku pakai susuk. Wow, teman-teman dia kayak langsung ngikutin pakai susuk gitu loh. Mereka juga yang bukan negur atau apa gitu, kayak malah ikut-ikutan pakai susuk. Kemudian pada suatu hari nih si Riva pergi ke rumah temen dia yang istri pejabat juga, dan disuguhin sate sama buat penutupnya itu pisang goreng yang dari pisang raja. Dia makan, di situ dia ngerasa biasa aja, kayak nggak ada kenapa-napa. Terus sampai akhirnya setelah lama kelamaan si bibinya ini ngelihat kalau susuknya itu udah keluar gitu loh. Dia ngelihat kalau susuknya itu pada jatuh-jatuh gitu, dan itu banyak banget kayak berbentuk jarum-jarum gitu. Kayak bibinya tuh ngerasa kayak ampun Tuhan aku gitu, nyonya aku ternyata kayak gini pakaiannya susuk. Tapi karena dia yang enggak yang ember gitu, ya udah aja, yang penting ya dia kerja sesuai pekerjaan dia. Sampai akhirnya susuk dari si Riva ini bener-bener hilang, dan dia itu jadi mukanya tua. Terus dia juga dicerain sama suami dia yang kedua. Terus jinnya pada bilang, kan udah aku bilang anak kamu itu pembawa sial gitu. Di situ si Riva ngerasa kayak ternyata susuk dia ini tuh nggak ada ngebawa kebahagiaan gitu loh buat dia, nggak ada ngebuat dia ngerasa senang, yang ada malah sengsara terus, yang ada malah ya bayangin aja deh, tiap hari banget dia itu pasti diikutin sama jin yang ngerasain gak nyaman, yang anak-anak dia diganggu, yang keluarga dia ngerasa, pokoknya efek susuk itu juga kan bisa
Nih setelah susuknya itu nanti keluar, si Rifanya ini bakal kelihatan tua, bakal kelihatan jelek gitu. Kayak dibantu skincare juga udah nggak bisa lagi karena mainannya itu jin gitu. Jadi buat kalian yang pengen cantik, gak usah deh nyoba-nyoba buat pakai susuk, karena di zaman sekarang itu apa sih yang udah nggak bisa gitu. Kayak semua ada, skincare-nya ada, yang banyak usaha aja biar bisa beli skincare. Terus kayak stop lah mikir pakai yang begituan gitu, yang pakai susuk nggak ada manfaatnya sama sekali. Oke, cukup sekian ceritanya, see you di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you.